This is Director Dokek Salomo Part 2 present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FLF Moto TV. Selamat siang ngap. Oke, kali ini gua mau nutorialkan sinematik bike atau sinematik motor dengan lagu DJ Slow-Mo yang part 2 ya, yang bobok di mana. Kita langsung aja gas aja pakai CapCut ya, teman-teman. Ini gua sudah template-nya sudah ada nih ya. Saya sudah bikin. Gua akan memberikan ini ya referensi transisinya dan bagaimana cara-caranya. Gua nggak akan mulai dari awal karena teman-teman pasti sudah paham yang nonton tutorial saya sebelum-sebelumnya penggunaan CapCut dan sebagainya. Yang belum tahu silahkan lihat ya di tutorial saya sebelum-sebelumnya. Pertama-tama teman-teman tentukan dulu lagu beatnya ya. Jadi masukkan dulu videonya. Saya gunakan frame di sini. Saya ada satu frame logo saya sendiri ya. Teman-teman bisa pakai logonya teman-teman sendiri atau bisa diubah dengan video frame teman-teman. Di sini saya pakai frame 1 2 3 terus 4 5 6 7 8 ya, 8 frame ya. 8 frame video ya. 8 frame video saya pakai. Oke, pertama tentukan dulu setelah video 8 frame video masuk, kemudian lagu soundnya bisa di-download di deskripsi ya. Teman-teman ditentukan dengan match cut beatnya ya. Ini saya sudah tandain. Teman-teman bisa dengarkan beatsnya. Ya, itu beat yang saya tandai ya. Jadi beat yang saya tandai sebenarnya teman-teman bisa bermain beat-beatnya sendiri. Cuman saya intinya garis besarnya saya tandai beat-beat yang kecil sama besarnya ya. Oke, setelah sudah ditandai seperti biasa ya, dipotongin ya. Jangan lupa untuk motongin setiap laju beat kuning-kuningnya di bawah ya, untuk menentukan transisi. Teman-teman bisa lihat tuh ya kan. Hasil framenya yang saya potong-potong sesuai dengan beat yang saya tandai. Jika sudah di frame masuk pertama, di video frame masuk pertama ini saya tidak ada transisi apa-apa ya, tanpa ada transisi apa-apa. Kemudian sampai video kedua ya, ini video ketiga, frame ketiga. Karena kenapa? Karena pertama kan saya sudah masukkan logo ini kan ya, jadi logo saya ini dihitung video juga 1. Jadi teman-teman ngitungnya ini 3. Transisi yang ketiga ya, saya pakai transisi kamera CW swirl ya. CW swirl itu ada di kamera transisinya, saya pasang. Jadi nanti dia akan seperti ini, nah gelombang gitu. Dan teman-teman ininya durasinya 0,4 second biar agak lambat sedikit ya transisinya. Jangan cepat-cepat, nanti kalau cepat-cepat hasilnya nggak melambat, dia jadi cepat. Saya agak lambat jadi seperti ini. Nah seperti itu ya, swirl muternya lambat. Terus setelah itu video selanjutnya yang keempat ini tanpa ada transisi apapun. Kemudian lanjut ke video frame kelima, ini ada transisi ini. Transisinya juga pakai kamera. Pakai basic ya, bukan kamera. Pakai basic yaitu flood light ya, flood light untuk menciptakan seperti ini. Nah, seperti klip putih gini nih, flood light ya. Flood light, dan jangan lupa transisinya itu dipaskan dengan laju beat yang sudah ditandai sesuai dengan yang teman-teman tandai kuning-kuningnya. Itu kan sesuai kan ya transisinya. Setelah itu masuk ke selanjutnya, teman-teman perhatikan setelah transisi yang putih ini, di sini video selanjutnya ini ya, yang ke 6 ini teman-teman kan lihat ada sedikit perubahan. Ini sebenarnya videonya sama dengan video ini, hanya saja saya potong dengan mengikuti transisi beatnya. Terus ininya saya perbesar. Nah tadinya kan seperti ini teman-teman, tadinya kan sama seperti yang sebelah. ininya apa ukuran framenya video kan
normalnya seperti ini, seperti ini. Cuman saya akali dengan memperbesar. Tinggal teman-teman tarik aja dengan 2 jari, ini dimainkan aja begini. Nah, diperbesar maksud saya. Nah, diperbesar ya. Jadi dari frame normal segini saya perbesar, saya zoom seperti ini. Jadi efeknya, jadi dia agak menimbulkan efek kesannya dia kayak maju gitu videonya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau diputar, jadi ada efek video maju, efek video maju. Jadi tinggal di zoom aja dengan 2 jarinya teman-teman. Kemudian video selanjutnya nggak ada transisi apapun, cuman kenapa kok bisa putih-putih gitu ya teman-teman, bisa lihat ada putih-putih itu. Ini sebenarnya gambar teman-teman. Nah, ini gambar. Caranya begini, ini saya delete ya, saya delete. Cara memasukkan gambar, efek gambar putih-putih kedip-kedip itu caranya seperti ini. Diklik mana yang mau dimasukkan di video yang mana, terus klik overlay, ada di overlay, kemudian cari yang stok video. Stok video teman-teman cari gambar putih. Nah, ini ada kan gambar putih dari CapCut. Nah, setelah gambar putih didapat gini, ini teman-teman tarik aja gambarnya, tarik aja sampai memenuhi frame videonya ya, memenuhi frame videonya. Kemudian di cut gambarnya, terus dihapus saja sebelahnya. Nah, ini kan putih ya, untuk memunculkan itu agar bisa terlihat atau menyamarkan, ini di splice atau penyamaran ini, itu pilih di overlay, jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya ada efek putih-putih ya. Nah, terus kemudian setelah itu kasih animasi keluar fade out. Nah, jadi dia munculnya, animasi fade out ya. Fade out ini kasih durasinya 0,2 aja. Nah, jadi kedip-kedip seperti itu. Yang satunya juga sama kok, overlay, kemudian animasinya keluar juga fade out ya. Ini mau fade outnya durasinya terserah, mau 0,1 0,2 teman-teman ini aja, atur aja ya. Saya pakai 0,1 ya, yang paling kecil. Oke, semua saya kasih itu ya di efek video yang saya tandai bit. Setelah sudah ya, tadi sudah sampai yang ngezoom, kemudian video berikutnya ini tanpa ada animasi, kemudian di sini juga tanpa ada animasi, hanya efek-efek putih yang saya ciptakan tadi ya. Sampai terus di sini juga efeknya. Nah, di sini juga ya sama ya, efek ini zoom, hanya menarik videonya itu, menarik videonya untuk supaya ngefek ngezoom itu aja. Terus habis itu di selanjutnya video saya kembalikan ke bentuk normal. Jadi hanya efek zoom yang saya ciptakan ini, yang bisa saya tarik-tarikin, yang bisa saya giniin, itu hanya menciptakan dentuman aja sih. Jadi dari video normal ini ke video agak ngezoom. Nah, kan perubahannya begitu, teman-teman bisa lihat kan. Habis itu saya kembalikan ke normal lagi. Jadi kayak ada efek dentuman aja gitu. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya, dentum sesuai dengan bit atau tanda bit yang saya tandai dengan detak detak kayak ya seperti itulah, detak ngezoomnya itulah ya teman-teman. Kemudian untuk yang ini, untuk video yang ini kenapa ada efek-efek seperti itu? Ini saya pakai VivaCut ya teman-teman, efek-efek yang kelip-kelip. Jadi teman-teman keluar dari CapCut, kemudian masuk VivaCut ya, aplikasi VivaCut, kemudian create, cari video yang tadi ya, video normal tadi ya. Video normalnya tadi mana ya? Saya cari dulu video normalnya. Mana Vespa kamu? Oh, ini yang tadi itu, ini ya, ini. Oke, ini ya, ini kan video mentahannya ya. Saya kasih efek itu pakai ini teman-teman, filter, kemudian saya pakai kira-kira. Nah, pakai kira-kira yang KR2, KR1 juga ada, KR3 ada, macam-macam banyak. Ini KR4 juga banyak. Teman-teman bisa pilih efeknya di VivaCut. Ini KR5 juga bagus, ada biru-birunya gini. Jadi kalau kita lihat, bisa ngefek bintang-bintang biru kelip-kelip itu ya. Kalau sudah diekspor aja.
diekspor, teman-teman bisa menyesuaikan resolusinya berapa sesuai dengan kapasitas device yang teman-teman punya. Setelah sudah ya, jadi hasilnya tadi kita kembali ke VivaCut. Hasilnya ini saya ada klip-klipnya seperti itu. Kemudian saya ke video selanjutnya juga saya zoomkan ya. Saya zoomkan atau saya mainkan ini, saya mainkan atur-atur letak videonya supaya apa? Supaya terlihat yang saya inginkan. Kemudian nah ini kalau teman-teman perhatikan dari video ini sebenarnya sama, cuman kenapa kok waktu perpindahan setelah saya tandai bit ini saya potong, dia kok ke bawah ya, tinggal saya bawain aja kok teman-teman. Sebenarnya kan begini videonya aslinya kan, videonya sebenarnya sini. Jadi sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan saya zoom kan begini, saya mainkan zoom ini, cuman kalau yang tadi yang ini saya mainkan agak ke bawah, ke bawah gini aja. Jadi saya hanya bermain videonya itu saya ikuti dengan bit. Nah, saya zoom in dengan agak ke bawah atau ngezoom dengan agak mendekat dengan subjeknya ya. Nah, seperti itu. Terus habis itu di video selanjutnya ya sama, nggak saya mainkan. Jadi saya hanya mainkan ke ini videonya mau ke bawah atau saya zoomkan atau mau seperti apa, itu hanya untuk sebenarnya mengikuti dentuman bitnya si bobok di mana ini aja. Jadi teman-teman nanti bisa ngikuti dentuman itu dengan bermain atas bawah atau di zoomkan videonya, terserah kreasinya teman-teman. Setelah sudah ya, ini adalah transisi kamera top left ya, ini dengan durasi 0, second. Nah, seperti ini ya. Ini video terakhir kalau teman-teman perhatikan ada yang tanya gimana sih caranya jedak-jeduk yang maju mundur gitu bang, ini ya. Nah, seperti itu ya, saya putar lagi ya. Nah, jadi ada kayak jedak-jeduknya maju mundur ini ya. Ini banyak yang tanya gimana caranya bang, gampang ini sebenarnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ada segitiga ya di situ kalau saya klik videonya. Ini caranya begini teman-teman, saya hapus semua aja segitiganya dari awal ya, untuk menciptakan sebenarnya videonya kan begini ya kan. Kenapa dia bisa maju mundur? Klik aja videonya, kemudian ada segitiga di atas itu yang sebelahnya play, itu plus itu di klik, kemudian di akhir videonya, ini kan awal video ya, kemudian di akhir yang plus juga diklik. Nah, setelah dua ini sudah diklik, setelah dua diklik, terus sampingnya yang plus tadi di sini ya. Nah, oke, di sini ini teman-teman mundurkan videonya. Ini loh videonya ini dimundurkan ya, tahu ya, ini dimundurkan gini, dibawain maksudnya, dibawain. Nah, dibawain, jadi dia nanti akan lajunya gini keyframe-nya. Nah, jadi seperti itu. Yap, dia bisa mundur. Jadi intinya bermain si keyframe-nya CapCut ini itu seperti itu, untuk menciptakan jedak-jeduknya itu aja, maju mundurnya aja. Nah kan teman-teman bisa perhatikan kan, dari yang awalnya normal video seperti ini, terus karena teman-teman geser kedua, kemudian teman-teman tadi dibawain ya. Kalau nggak dibawain kan hasilnya sama seperti ini ya, nggak ada perubahan kan, kalau kita nggak bermain keyframe kan hanya videonya seperti ini aja. Nah, diam aja, dia diam. Tapi kalau teman-teman ini klik videonya, kemudian ditanda itu plusnya ditambahi, terus di akhir video juga ditambahi plus, kemudian di sampingnya ini teman-teman mainkan ke bawah, dia akan terjadi efek seperti ini. Nah, ya seperti itu. Jadi di video-video yang lainnya juga sama. Tuh kan ada ya segitiganya. Nah, saya menciptakan seperti itu. Tuh ada. Jadi akhirnya dia jadi berirama jedak-jeduk maju mundur seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang kemarin banyak tanya gimana cara bikinnya, seperti itu, hanya bermain keyframe-nya si CapCut aja ya. Sampai di situ saya bikin semuanya video itu. Kemudian di yang akhir ini saya pakai speed ramp ya, slow motion aja ya, teman-teman bisa lihat itu kalau video yang lain. Nah, ada slow motionnya kan ya, slow motion. Terus kemudian saya potong, terus kemudian saya pakai sama kayak tadi ya, saya zoom in, saya hanya video kemudian saya zoomin gitu ya, untuk menciptakan efek seperti ini
Ini speed remnya teman-teman bisa perhatikan ya, speed normal, curve, terus saya mainkan seperti ini. Nah, saya mainkan aja speed remnya. Jadi teman-teman bisa bermain dengan speed remnya teman-teman yang teman-teman inginkan di videonya. Jadi ini semua video yang terakhir saya mainkan speed remnya. Tuh speed remnya saya mainkan. Ya, saya mainkan. Ya, saya mainkan semua speed rem di video akhir. Apa speed rem itu? Bagaimana cara bermain speed ramping? Teman-teman lihat di tutorial saya sebelumnya. Semua ada ya berhubungan. Jadi cukup sekian saya referensi sinematik video saya dari yang DJ Xlomo Reborn ini ya, dengan bermain transisi dan bermain video yang saya zoom-zoomkan itu untuk menciptakan efek jedak-jeduknya. Semoga membantu teman-teman referensi ini. Yang baru nonton dan merasa bingung, tolong tonton tutorial saya sebelumnya untuk bermain CapCut dan sebagainya. Semoga kalian bisa mengikuti panduan tutorial saya. Jika merasa ada yang kurang bingung atau gimana, bisa komen di bawah. Mungkin nanti saya akan bikin dari awal atau nol lagi untuk sinematik dan sebagainya. Oke, terus ikuti tutorial referensi dari FLF Moto. Semoga bermanfaat dan akan ada banyak hal lain laginya nanti yang masuk di konten-konten FLF Moto. Dukung terus untuk channel ini berkembang. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Mimin FLF Moto. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.